Hai, selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Avi dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang sedang belusukan keliling China pakai mobil listrik yang di Indonesia dikenal sebagai SMK Bima EV. Sekarang kita sudah sampai di kota Meizhou. Meizhou itu Mei artinya adalah plum blossom atau bunga plum, bukan Meikuo atau Mei, bukan Meikuo yang cantiknya Amerika itu ya. Jadi nadanya beda. Kemarin sempat ada yang komen nanya, apa bedanya Meizhou dengan Meikuo? Mei-nya udah beda, satu Mei, satu Mei. Oke, sekarang kita ada di depan apa ini? Museum, Hakka Museum. Iya, Hakka Museum. Jadi Meizhou itu juga dikenal sebagai salah satu kampung halaman utamanya orang Hakka, dan kota ini dihuni oleh sekitar 3,8 juta penduduk. Menariknya, orang Hakka dari Meizhou yang ada di luar negeri ada berapa? 5 juta. Lebih banyak daripada yang di kampung halamannya ya. Iya. Jadi rupanya banyak yang merantau ini. Ya. Sebelum kita cerita banyak mengenai Hakka dan culture-nya di sini ataupun bagaimana mereka bisa traveling overseas atau bermigrasi ke luar negeri, kita belajar dulu ke museumnya. Yuk. Oke. Kita sudah sampai di depannya ini. 中国客家博物馆. China Hakka Museum. Oke, let's get inside. Oke. Langsung ketemu satu well di tengah. Ada sumur ya? Dan Kelihatan ini sumur. bentuknya bulat banget. Hakka banget. Tahu tulis di itu sumur maksud apa enggak? Apa tuh? 饮水思源. Maksud itu kamu udah ambil air di sini, udah minum dari sini, dan we need to thinking of the source. Oke. Ya, 饮水思源. Nah, di sini ada tulis 誉满天下 心系客家. Maksud itu namanya udah all over the world. Tapi hatinya masih orang Hakka. Oh, so sweet. Ini bangunan museumnya. Looks-nya actually kalau lihat bagian atasnya, ini udah western style sih. Ada touch of western style, right? Iya. Emang mereka udah more than half di luar. Lagi di kota tua, di Heyuan, kita ada lihat patung ibu yang lagi menyusui bayi ya. Iya. Di sini juga ada nih. Ini lagi bayi digendong sama ibunya. Di sini dia tulis 客家母亲. Maksud itu Hakka's mom. Ini agak susah di translate, tapi maksud itu menurutku ya, dia really appreciate the mom's hard work. Oke. So di Hakka kelihatan mereka really mom ya, harus saya. Tapi bukan matrilineal kan? Bukan. Hakka more into son, tapi their mom's position meaning very important. I see. Karena biasanya ajalin anak dari mom kan. Kita registrasi dulu ya. Ada QR code-nya di sini. Terus kalau teman-teman datang 15 orang atau lebih, itu ada tour guide yang akan disediakan gratis dari pihak museumnya. Museum ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau masuk museum kita langsung lihat ngai. Di Hakka ini maksud wah, me, aku, saya. Kiri ada ren, maksud satu orang. Di kanan itu cliff. Maksud itu satu orang berdiri di cliff. Very vividly describe orang Hakka. Mereka suka tinggal di gunung. Nah, kita mulai lihat sejarahnya Meizhou dari sebelum dinasti Qin. Jadi ternyata daerah Meizhou ini sudah dihuni sekitar 4.000-an tahun yang lalu. Sebelum dinasti Qin sendiri 2.000-an tahun yang lalu. Tapi sebelum dinasti Qin berkuasa, daerah ini sudah dihuni. Yang tadi dibilang indigenous people ya. Ada orang She, ada orang Yao. Aku nggak tahu nadanya gimana. Lagi terpisah sama Koko Alvin. Kita baca aja. Di sini ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. Nah, mereka tinggal di rumah-rumah seperti itu. Mereka bikin rumah-rumah seperti ini.
Mirip-mirip ya sama di pedalaman Indonesia ya. Jadi ada kayu-kayu dari hutan, mereka bisa bikin rumah. Terus untuk makannya mereka fishing, mereka ambil ikan dari sungai. Juga hunting, berburu binatang di hutan. Terus untuk karbonya mereka juga menanam menanam padi. Di sini menariknya meskipun hari biasa, museum itu rame aja. Oke, sekarang kita masuk ke Changes of Administrative Establishment. Rise Place of King of Nanyue. Ya, di sini adalah tempat kelahirannya kerajaan Nanyue. Jadi ini ada sejarahnya, kayak yang kemarin kita baca ya di gunung, pas kita di kaki gunung sebelum naik gunung. Nah, ini ada sejarahnya. Di tahun ke-33 pemerintahan Qin Shi Huang, itu tahun 214 sebelum Masehi, Qin Dynasty itu menugaskan Cao Tuo sebagai county magistrate di daerah sini, di daerah Guangdong ya. Terus ternyata ketika ditugaskan ke sini, ada banyak pemberontakan yang mengakibatkan Qin Dynasty-nya tumbang. Jadi bosnya udah nggak ada. Jadi bukannya si Cao Tuo tiba-tiba berontak terus bikin pemerintahan sendiri, enggak. Tapi karena udah nggak ada lagi central government-nya, udah ditumbangkan. Nah akhirnya dia yang naik ke atas gunung, terus dia mikir gimana ya caranya jaga daerah Lingnan itu dari peperangan-peperangan. Akhirnya dia bikinlah dirinya sebagai King Wu of Nanyue. Nah, itu terjadi tahun 204 sebelum Masehi. Jadi sudah di masanya pemerintahan Kaisar Gaozu dari Han Dynasty. Jadi ceritanya itu bermula dari tahun 219 sebelum Masehi. Itu adalah tahun ke-28 pemerintahan Qin Shi Huang. Qin Shi Huang itu adalah kaisar pertama yang menyatukan seluruh daratan Cina. Jadi dia tuh ambisius banget untuk nyatuin semuanya di bawah kekuasaannya. Nah, setelah mengalahkan 6 kerajaan besar, Qin Shi Huang itu menunjuk Tu Sui sebagai jenderal dan Cao Tuo sebagai asisten jenderal pergi ke selatan untuk menaklukkan Lingnan dengan 500.000 pasukannya. Lingnan itu yang termasuk Guangdong, ini di sini ada nih ya. 500.000 orang untuk menaklukkan ada yang sekarang itu menjadi provinsi Hunan, terus Panyu itu adalah Guangzhou yang saat ini ya. Jiangxi Province, nah termasuk itu semua. Nah si jenderal, si Tu Sui pada waktu itu umurnya tuh udah lumayan, 50-an. Sedangkan si Cao Tuo umurnya baru 21, masih muda banget. Nah si Tu Sui, jenderal namanya juga, dan dari Qin itu kayak, wah udah paling hebat deh di zaman itu. Pasukannya juga terkenal kuat, arogan, kejam, sadis gitu ya. Otomatis pasti bisa menang kan. Nah tapi orang-orang di daerah selatan ini mereka lari ya, bersembunyi di thickets. Thickets itu apa ya? Yue people hid in thickets dan hidup bersama binatang-binatang. Mereka nggak mau ditaklukkan oleh tentara Qin. Terus mereka menyerang tentara Qin di malam hari. Wah mainnya gerilya nih. Dan membunuh Tu Sui, membunuh si jenderal dari Qin Dynasty ini dan ratusan ribu lainnya. Nah kemudian setelah jenderal utamanya ini, si Tu Sui mati, si Cao Tuo kan gak meninggal ya. Si Cao Tuo dia menggunakan approach yang berbeda. Jadi dia made peace with Baiyue people. Jadi justru dia berdamai dengan orang-orang di suku-suku yang selatan ini, Baiyue people. Terus reclaim wasteland, spread civilization, prepare militaries for wars. Jadi dia lebih mempersiapkan arminya untuk peperangan sehingga menjadi fondasi yang baik untuk menyatukan Lingnan. 5 tahun kemudian, tahun 214 sebelum Masehi, tadi kan 219 ya yang Tu Sui dibunuh. Terus tahun 214 sebelum Masehi, di tahun ke-33 pemerintahan Qin Shi Huang lagi-lagi menunjuk seorang jenderal namanya Ren Xiao untuk menaklukkan Yue, untuk menyerang, second attack on Yue. Nah di tahun-tahun setelahnya akhirnya Qin Dynasty kan udah tumbang. Habis itu berdirilah Han Dynasty. Nah si Cao Tuo dia akhirnya mendeklar dirinya sebagai Emperor Wu of Nanyue. Jadi dia jadiin dirinya sendiri raja
Nah, kemudian belakangan Han Dynasty sendiri mungkin mikir, udahlah, udah mau conquer daerah tersebut juga udah susah. Akhirnya yang ada mereka menjalin kerjasama. Akhirnya kirim diplomat ya. Lu Jia was sent on a diplomatic mission to Nanyue. Jadinya ketemu deh tuh di foto ini. Ini ada ilustrasi intermarriage between original inhabitants dan outcomers. Jadi yang dibilang outcomers itu adalah orang-orang Han dari Central Plains, dari utara, yang mereka turun ke selatan selama Qin Dynasty terus sampai Ming Dynasty, Qing Dynasty, karena Central Plains itu ribut mulu perebutan kekuasaan. Akhirnya orang-orang dari utara ini mereka lari ke selatan supaya bisa hidup dengan damai, bisa cari duit tenang-tenang. Nah, mereka datang ke selatan, ketemulah sama orang-orang asli di selatan yang tadi orang She, orang Yao. Nah, ini akhirnya mereka juga berintegrasi ya. Mereka married, nih, ini orang-orang suku asli. Bajunya beda kan? Wah. Akhirnya jadilah di sinilah, di Meizhou ini. Orang Hakka. Dari segi ekonomi, di Meizhou itu ada agriculture, pertanian, terus ada mining. Jadi dari zaman dulu itu mereka udah jago di mining. Miningnya ada mining emas, perak, batu bara juga, timah, iron juga ada. Untuk perdagangannya di Xingning tuh dekat sini, dekat Meizhou. Kita kelewat sebenarnya kemarin, tapi kita nggak tahu di Xingning ada apa. Jadi kita lewatin aja. Ternyata di Xingning itu dulunya adalah pelabuhan untuk penjualan garam. Ada 3,75 juta kilogram per tahun volume penjualan garamnya di sana. Ada jual pakaian juga. Handicraft juga ada, kiln ya. Handicraftnya. Ini kiln semua. Dari satu dinasti ke dinasti berikutnya. Terus menenun. Tenun kain tenun ya, sama bikin silk. Bikin kain sutra. Ink stick making, stone carving. Oh, mereka bisa ngukir juga, ngukir batu. Wow, ini adalah ukiran batu di museum dari Mausoleum of Nanyue King. Nah, ini Cao Tuo, ada museumnya. Ini di Guangzhou. Nanti balik Guangzhou kita ke sana ya. Ini adalah ukiran 5 goat, 5 kambing. Ini juga di Guangzhou. Ini ada di Yueshu Park. Untuk tempat tinggalnya, nah, populasi Meizhou itu terus bertumbuh semenjak Ming Dynasty dan Qing Dynasty. Karena tambah banyak anaknya, cucunya terus bertambah, dan mereka juga harus bertahan menghadapi serangan musuh. Jadi konsepnya itu mereka tinggal bersama-sama. Makanya ada konsep Round Dragon House, rumah naga bulat. Oh, rumah naga bulat namanya, Round Dragon House. Ada konsep itu. Kayak gitu deh tuh. Di sini juga ada maketnya dari HK Round Dragon House. Moga-moga nanti kita bisa ketemu ya in real bangunan aslinya. Meizhou juga disebut sebagai hometown dari overseas Chinese. Karena punya tradisi bermigrasi, Meizhou telah menjadi salah satu hometown kunci dari overseas Chinese. Setelah sekian abad migrasi terus. Saat ini udah ada lebih dari 7 juta overseas Chinese dari Meizhou
yang tersebar di 80 negara lebih dan 5 benua. Mereka memulai perjalanannya dari sini, Songkou Fire Ship Wharf, Meissen. Wah, ini di Meissen toh. Ada lagi Memorial Square for Chinese Diaspora di Meissen juga, di Songkou, Meissen. Dan ada museumnya. Ini namanya Overseas Chinese Museum. Ada di Meizhou yang dibangun dengan dana sumbangan dari Overseas Chinese. Ini kondisi museumnya. Sekarang hari kerja, jam kerja. Tapi lively lah, museumnya rame. Mana Koko Alvin ya? Di sini, Long Live City. Long Live City, Ya, kota umur panjang. ya. Mau cari apa? Di Meizhou ada 2 Long Live Place. Oh, Satu di Jiaoling. Dia dapat Oke. 7 Long Live City in the world. Oke. Ya, Jiaoling. Nomor 7 di dunia. Bukan nomor 7. Dia same ranking sama dipilih jadi the 7 one. Oh, oke. Ada 8 one, nomor 8. Ada di Tapu. Aku lebih tertarik dari Tapu. Kenapa? Karena di Tapu di 2013 dia dapat yang the 8th long live prize kan. Yeah, Umur di atas 100 ada 130 people. 130 orang. Nah, di dalam 545,000 people. Oh, jadi secara persentase cukup tinggi ya? Sangat tinggi. Mungkin ada air umur panjang di sana, kita bisa ambil. Hah? Kamu masih mau air umur panjang? Iya. Ternyata Doi tertarik dengan longevity township. Ini makanan khas di Meizhou. Namanya apa? Mian apa? Mian. Mian. Ya. Kita makan pinggir jalan. Aku mesen mie tikus, locupan. Belum datang. Ini ada supnya, dikasih sup daging. Mie-nya enak banget. Mie-nya enak banget, gurih. Terus teksturnya juga enak banget, pas banget. Suka ya? Cuma porsinya kecil bener ya? Segini doang mangkoknya. Yeay, locupan aku datang. Ini locupan alias mie tikus, kayak cendol, dia kecil-kecil tuh. Tuh. Coba ah. Enak, kenyal-kenyal. Cuma secara bumbu harusnya sama ya rasanya. Yang punya kamu jauh lebih enak. Mungkin mie beda. Mungkin karena mie-nya ya. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Meizhou harus banget order ini. Iya, Yemian. Gila, enak banget. Pandasan dia lah jual Yemen terus. Iya, tadi dia sempat mention beberapa kali. Iya. Rupanya udah bangga banget sama mie-nya ini. Ini daunnya kayaknya daun katuk deh. Daun katuk itu di Indonesia dikasih ke ibu-ibu yang lagi menyusui biar susunya banyak. Lembut gitu, enak, wangi. Bener kan ya, ini daun katuk kan? Kauci ini. Hah? Daun kouci? Bukan daun katuk dong? Kan kauci. Oke. Selesai makan mie, kita lihat buah nih. Kayak jeruk Bali nih. Gede-gede bener. Setengah kilonya 3 kuai. Berarti sekilonya 6 kuai. 13.000 sekilo. Ternyata setengah kilonya 3,5 kuai karena ini yang merah. Wah, ditimbang ulang sama Koko Alvin. 2.5. 2.5, oke. Ya, mirip dia lah. Oke. Tadi dia berapa? 5 point berapa? Ah, tapi cin ya. Ya, Ini ya. kita kungcin. Ya, same. Salah. Lewat Jadi satu ini 18 kuai lah ya, 17,8. Iya. 17,8 itu 40.000.
Tapi scale-nya nggak ada masalah. Oh, oke, nggak curang. Iya. Seneng ya, makan enak murah ya. Iya. Makan 2 porsi, tambah minum juga 25 kuai, 55.000 lah. Sup daging yang penting itu Oh iya? banyak. Iya, sup Ada daging. daging. Terus ada sayurnya juga. Terus abis itu karena minumnya murah dan enak banget, yang minuman kotak itu teh kundur, akhirnya kita beli lagi. Cuma satu kuai satu kotaknya. Oh, 2.200. Ini parkiran museumnya. Hujan tuh, hujan gede. Adem parkirannya. Kita tadi keluar makan siang dulu, istirahat makan siang, terus balik lagi belajar lagi ke museum. So rajin ya. Hujan tetap belajar. Iya. Ini lobinya yang di lantai bawah. Jadi kalau teman-teman datang bawa tas gitu, bisa ditaruh di loker. Terus untuk naik ke lantai 2 itu ada lift. Ada lift, ada tangga juga. Bebas sih pilih yang mana. Toilet di kedua lantai ada, toiletnya bersih. Terus ada tempat duduk-duduk juga di bawah maupun di atas. Jadi kalau anak-anak sekolah gitu ya, sekelas dibawa ke sini, bisa nunggu di sini juga atau dikasih pengarahan sama gurunya. Tuh ada mangkok ayam jago tuh, kelihatan nggak? Kayaknya tiap kali aku makan di resto yang pakai mangkok ayam jago langsung ada yang bahas. Sekarang kita masuk ke lantai 2, The Hakkas. Orang-orang Hakka itu mereka migration ke sini, ke daerah selatan, karena di zamannya dinasti-dinasti itu perang melulu di utaranya, jadi pada lari ke sini supaya bisa hidup tenang. Baru aku bahas langsung ada tulisan Hakka people is a unique group of Han Chinese, unique group of Han ya, jadi termasuk suku Han. Ancestor of Hakkas set off from the location in Central Plains dari utara, nyebrangin Sungai Kuning, Huanghe, dan Sungai Yangtze. Mereka bermigrasi ke selatan karena perang dan social unrest from Western Qin and Eastern Qin Dynasty. Jadi dari tahun 265 sampai 420 itu ribut terus di utara, mereka akhirnya lari ke sini. After the settlement, integration and development of tens of generations on the way of migration, Hakkas fused and got married with the locals in the border of area of Jiangxi, Fujian, Guangdong province in a long period. As a result, they established themselves as a Hakka group with distinctive language and cultural identity. Jadilah orang Han yang udah mix dengan orang-orang asli di daerah selatan sini, Jiangxi, Fujian, Guangdong, akhirnya jadilah Hakka group dengan bahasanya sendiri, dengan cultural identity-nya sendiri. Nah ini ya asal-usulnya The Central Plains as the origin. Jadi asalnya yuk dari China juga, dari Central Plains tuh. Lari ke sini, lari lagi ke sini. Akhirnya sampailah ke sini. Selain membaca cerita-cerita sejarahnya, teman-teman datang ke museum ini juga bisa melihat peninggalan-peninggalannya ya. Ini dari Eastern Qin Dynasty. Ada water pot juga ini dari Southern Dynasty, ada Sui Dynasty. Buatannya udah cukup halus ya, zaman dulu banget. Ini mangkuk dari Tang Dynasty. Mangkuk ini juga dari Tang Dynasty. Jar hijau ini juga dari Tang Dynasty. Kelihatannya Tang Dynasty warna dominannya hijau ya kalau mereka bikin gerabah seperti ini. Kalau generasi sebelumnya lebih ke warna kuning. Nah ini yang Southern Dynasty, kuning-kuning. Song Dynasty warnanya coklat. Ini yang dari Yuan Dynasty, warnanya agak putih-putih gini. Ini semuanya dari Yuan Dynasty.
Hebat ya, masih disimpan semua dan ketahuan ini dari dinasti yang mana. Meizhou Cultural Center of Hakkas Worldwide. Nah, ini semua yang ada di Meizhou nih. Termasuk kita sekarang lagi ada di sini, Hakka Museum of China. Kalau yang di Tongjiang River, ini ada beberapa bangunan. Ini sayangnya kita baru aja sekarang ke museum ini ya. Jadi kemarin kita udah ngelewatin Huizhou, tapi memang hujan terus sih selama kita di Huizhou itu kita nggak lihat rumah tua itu. Terus ada di Heyuan juga kita nggak visit ini, kita nggak tahu. Ada Ancient Lin Chai Village. Nah, terus di Shenzhen ada ini, nggak tahu juga. Ini peninggalan-peninggalannya Hakka. Kayaknya mesti balik lagi deh. Terus Hakka's Round Houses in Tungquan. Tungquan kita udah pergi tuh. Udah 2-3 kali kita ke Tungquan. Nggak lihat juga ini, rumah bulat dari Hakka juga. Yang di daerah Peijiang River juga ada. Nih ya, di Shixing Town. Shaoguan City, Guangdong Province. Guangdong itu banyak sekali ya peninggalan-peninggalan sejarah dari Hakka. Tungguan Cottage di Yangshan County, Qingyuan City. Wah, ini ada ilustrasi 3D yang keren banget. Kelihatannya migrasi ya. Wow. Tuh sampai anaknya juga ikut dibawa di kereta. Kalau lihat dari rambutnya, ini sudah zaman-zamannya Qing Dynasty nih. Coba kita lihat. Di akhir Ming dan awal Qing Dynasty, perang terus di Central Plain yang menimbulkan havoc in Sichuan and its population to decrease. Akhirnya orang-orang di Sichuan itu semakin berkurang. Sehingga pemerintahan Qing bikin policy, bikin kebijakan untuk mengencourage immigrants pindah ke Sichuan, ambilin tanah-tanah, lahan-lahan, dan mulai production lagi. A large number of people, banyak orang dari Hunan, Guangdong, Jiangxi, Fujian, dan provinsi-provinsi lain dipindahkan ke Sichuan. Kebanyakan dari Hunan dan Guangdong. Pada saat itu dinamakan sebagai Hu Guang Filling Sichuan. Orang-orang Hunan, Guangdong mengisi Sichuan. Jauh juga perjalanan loh. Di tengah-tengah ruangan museum ini ada dinding yang tebal banget. Wih, asik nih, ini ada ilustrasi lagi. Oh, ini naik kapal sekarang. Ada yang bawa orang tua juga, nih lihat ibunya tuh, udah dibungkus selimut, dibawa, udah nggak bisa jalan, jadi dibawa pakai kereta dorong. Karena perang, nih perang mulu nih kan, Central Plains kan perang terus, dinasti-dinasti, sehingga ini orang-orang Han dari Central Plains banyak yang cari kehidupan yang lebih tenang ke selatan, nih mereka bermigrasi tuh, pindah yuk kita geser ke selatan aja, cari tempat yang lebih tenang. Nah ini naik kapal deh mereka. Nah, ini mulai keterangan mengenai migrating overseas. Mereka mulai pindah ke luar negeri. Semenjak Song Dynasty, nenek moyangnya orang Hakka sudah mulai pergi ke luar negeri. Entah karena perang ataupun cari hidup yang lebih baik. Di pertengahan Qing Dynasty, itu puncaknya orang-orang Hakka bermigrasi ke luar negeri. Dengan kerja keras mereka dan pioneering spirit mereka memulai hidup yang baru dari nol, dari nothing. Dan
develop into Hakka communities overseas, dan akhirnya bikin komunitas-komunitas Hakka di luar negeri. Ini ada folk song dari Hakka di Yongting. I travel to foreign state with just one belt. Saya pergi ke luar negeri hanya dengan bawa satu ikat pinggang. I dare to do things that I never imagined with empty hands. Saya berani melakukan hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan dengan tangan kosong. Not afraid of bitter days and hard work. Nggak khawatir, nggak takut sama hari-hari yang susah dan kerja keras. I enjoy what I choose. Saya menikmati apa yang saya pilih. Wow. The first Hakka man migrating overseas. Siapa orang Hakka pertama yang pergi ke luar negeri? Namanya Chuo Mo dari Songkou, Meixian County, Guangdong Province. Ini kejadiannya di akhir Song Dynasty. Tahun 1277, orang-orang Mongol ya, Yuan invaders attack Southern Song Empire dan masuk ke Jiangxi dan Guangdong. Wen Tianxiang, Great General of Southern Song Empire, memimpin tentaranya untuk melawan invaders dari Yuan, orang-orang Mongol. Waktu itu 800 orang dari Chuo family dari Songkou volunteer to join the army. Mereka sukarela membantu tentara. However, the forces of the Southern Song was defeated in Chaozhou dan retreated by boat. Jadi mereka kalah, terus kabur pakai perahu. Sayangnya perahu mereka tenggelam di Yashan, sekarang namanya Yamen, Xinhui di Guangdong. Chuo Mo survive, dia bertahan hidup. Terus ada beberapa orang lain juga yang survive dan mereka pergi ke Southeast Asia. Mereka pergi ke Asia Tenggara pakai perahu kayu. Terus mereka sampai ke Borneo, ke Pulau Kalimantan. Terus settle down di sana. Mereka ambil tanah yang gak kepake dan ngebangun rumah di sana. Hanya dalam kurang dari 20 tahun, mereka merubah tempat yang gak kepake itu menjadi pulau yang makmur. Sampai saat ini masih ada sisa-sisa Chinese style castle, bangunan-bangunan bergaya Chinese di sebelah utara Pulau Borneo. Ini di Kuching kali ya, sebelah utara Pulau Borneo. Nah, katanya itu adalah sisa-sisa dari punyanya Chuo Mo dan orang-orangnya. Nah, bagaimana orang-orang Hakka yang merantau ke luar negeri itu mereka bisa survive? Ternyata mereka bisa nambang timah tuh ya, tin mine di Southeast Asia. Terus bisa juga kerja di perkebunan. Jadi tukang gunting rambut, bikin baju. Wow, pantes sampai kemarin kita di restoran itu masih lihat orang yang bikin terima jahit baju dan celana. Terus, nah itu ada golok sama talenan, apa tuh? Jual makanan mungkin ya. Nah, ini adalah Hakka communities throughout the world. Ini yang tengah yang warna-warni kayaknya Indonesia nih, ada Metro Jaya segala macem nih. Toko Metro Jaya di mana tuh? I think it's Indonesia. Kalau yang ini, yang warna-warni ini kayaknya Chinatown-nya Singapura kayaknya. Hakka women laborers working in a Malaysian rubber plantation. Aduh, kerja keras loh mereka, perempuan juga ya, kerja di kebun karet di Malaysia. Wah, ini koper-kopernya yang dipakai zaman dulu. Tahun 1970-an. Gold Lion, koper Gold Lion. Ini mungkin terkenal di zamannya nih. Wah, ini ada kaki dian, tempat lilin, candlestick used by overseas Chinese in reunion in the early 20th century. Ini overseas Chinese, udah biasa pakai ini di luar negeri, mereka balik bawa ini ya. Ini apa nih? Small wood box used by overseas Chinese gold miners in the USA. Oke.
Ini penambang-penambang emas di Amerika yang balik sini bawa ini nih, kotak, mungkin kotak perhiasan ya. Dari kayu itu, kayu dan dililit besi. Apa ini? Dari besi ini kelihatannya. Brand incense. Sensor. Hah? Incense. Buat incense. Besar sekali. Nah, ini perlengkapan-perlengkapan untuk membangun rel kereta. Iya. Ada iron chisel, pahat dari besi. Terus ada baut ya. Tumur sama baut dari besi juga gede banget. Dipakai di USA. Mereka kerja bangun rel kereta. Rail of Overseas Chinese Workers in USA, akhir abad ke-19. Ini masih nyambung sama yang kita lihat di Museum Overseas Chinese yang ada di Xiamen. Precious Books on Migration History. Jadi orang-orang Hakka itu kan banyak yang bermigrasi ya sepanjang sejarah. Nah, mereka catat semuanya itu. Mereka record native places-nya, tempat asalnya mereka migrasi kemana, tinggal di mana, untuk terus mengingat asal mereka dari mana ya, to remember their own origins. Ya, ini ada bukti-buktinya, evidence-nya itu adalah ada genealogy books, buku silsilah, ancestral shrine names, shrine couplets, etc. Coba kita lihat. Nah, ini buku silsilah ya, genealogy. Family Genealogy Book is a model for the Hakkas inheriting traditional Chinese culture. Nah, di buku ini ada susunan silsilahnya keluarga-keluarga atau klan, migrasinya, tinggalnya di mana, population development-nya, kayak anak-anaknya, cucu-cucunya, semua dicatat semua, jumlah-jumlahnya, event-eventnya, ada event apa aja dicatat semua sejarahnya. It records the bloodline of the ancestors of the Hakka group. Ini mencatat garis keturunannya, menjadi referensi untuk menunjukkan respek kepada nenek moyang mereka dan menginformasikan ke generasi yang berikutnya. Maintain sustainability of the Hakka group. Ada Chunwang juga. Chun adalah prefecture, kayak kabupaten gitu ya. Kalau Wang adalah prestigious family. Ketika digabung menjadi Chunwang, kata itu berarti prestigious family in a prefecture. Keluarga yang disegani, dihormati di kabupaten tersebut. Chunwang. Terus ada ancestral shrine. Nah, ini kayak apa ya, tepekong kali ya. Nah, ini ahlinya udah datang, kita tanya. Apa bedanya sih ini? Ini lebih gede pakai tang. Oke. Ya, tang. Ini kumpul banyak cabang-cabang bersama. Oke. Ini pi buat satu cabang. Kemarin kita di Heyuan itu Asian Village juga ada, mereka panah TTD ini pakai ini. Ini lebih kecil keluarga pakai lu. Oke. Setelah bermigrasi berkali-kali, orang-orang Hakka akhirnya stay di gunung-gunung di Guangdong, Fujian, dan Jiangxi. Mereka bekerja keras untuk membangun, menghasilkan dari ladang-ladang, bikin rumah, dan menciptakan kehidupan yang baik. Ini peralatan-peralatan mereka, agriculture-nya. Oh, bikin benang juga tuh, untuk kayak kain tenun gitu. Ada dogi. Aku lihat mereka banyak toki ya. Iya. Di kota-kota juga ya, di kota-kota di sini ya, pada piara dogi. Doginya cakep-cakep, dirawat dengan baik. Nah, kalau lihat di movie-nya itu, si Oma kayaknya lagi bikin kertas nih. Banyak loh skill-nya mereka. Koko Alvin kelihatan senang sekali di sini. Apa? Home of longevity. Oh. Jiaoling. Desa umur panjang dong. Mau ke sini? Sini mau. Yang tadi di bawah kita lihat di Tabu. Lebih banyak orang banyak juga.
Oh, oke. Koko Alvin suka sekali dengan orang-orang umur panjang ya. Suka dong. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, Hakka Dwellings. Kita lihat rumah-rumahnya ya. Wih, marketnya besar loh. Di depannya itu ada semacam danau ya. Danau buat apa nih? Feng Shui mah. Iya. Baru dibikin tadi apa namanya? Ada dragon-dragonnya ya. Mereka punya rumah. Oh, Wai ini Long Lu. nih. Dragon House. Hakka Dragon House is the most typical form of residential buildings in Meizhou. Ini bentuk Hakka Dragon House ini adalah bentuk rumah yang paling umum di Meizhou. It integrates traditional ritual systems, ethical concept, yin and yang, 5 elements, and 8 diagrams. Pakwa ya? And other philosophical thoughts and architectural art. Wah, semuanya tercakup di sini. Termasuk si yin and yang, pakwa, 5 elements tuh yang elemen api, air gitu bukan sih? Iya. Ada apa aja? Api, air, Kayu. tanah, kayu, Gold. emas. Ini ada sided house, ada fusion style, ada mansion style. Ini udah ada western touch-nya ya. Ada elements of western culture on the buildings. Nah, ini mirip-mirip sama atapnya bangunan ini. Ada juga rectangular building, bangunan segi empat. Wah, beda lagi ini. Ada round dragon house. Ini yang kayak tadi di market yang paling besar. Ini yang rectangular, yang segi empat kayak gini. Oh, ini ada di sini mungkin ada ruang-ruangnya nih, tinggalnya di sini. Ada koridornya. Wah, seru juga sih kalau kita bisa visit satu kayak gini ya. Ada juga Wufeng Lou, Building of 5 Phoenix. Beda-beda ya. Ini apa? Sanming Earth Fortress, South Jiangxi Earth Wall. Ada square earthen building, segi empat kayak gitu. Ada yang bulat, circular earthen building. Kayak gini. Ada 8 diagrams shape building, pakwa. Nah, ini ada maketnya. Bentuknya segi 8. Dan ini ada maket yang bulat. Tulou. Ini yang namanya Tulou. Tapi ternyata Tulou itu hanya salah satu ya. Dari model-model tempat tinggal atau residentialnya orang Hakka. Ini ada 4 barang paling berharganya petani. Yang pertama, rice huller, buat giling padi. Ini ya. Yang kedua adalah windmill. Windmillnya mana? Nggak ada di sini. Nggak ada. Yang ketiga adalah mill. Ini untuk ngegiling crops into powder. Oh, bikin jadi bubuk. Terus ada tilt hammer. Oh, dia bentuknya kayak dipalu-palu gitu. Ini untuk ngupas kulitnya beras itu loh, kulitnya beras. Living together. Oh, konsepnya
mereka tinggal bersama-sama seperti ini nih. Jadi banyak keluarga sekaligus di sini ya. Ada acara marriage. Lagi acara ya, lagi festive scenes. Ada marriage di Round Dragon House. Nah, ini kehidupannya. Ngambil air dari sumur, giliran ngejemur-jemur hasil perkebunannya. Oh, ini alat yang buat beras ya. Feng Che yang tadi nggak ada di sana. Ini buat bikin benang-benang ya. Apa mesin tenun? Oh, yang buat bikin benang yang kanan. Ini tenun kayaknya nih. Oh, itu tuh ada fotonya tuh. Dimasukin dari atas gabahnya ya. Iya. Terus yang bersihnya udah siapin karung di bawah. Mm-mm. Worshipping ancestor. Jadi di kebudayaannya itu juga adalah sesuatu hal yang penting untuk worship nenek moyangnya ya, ancestor. Dan di atas sini juga ada nih bagian dari bangunannya yang dipakai untuk worship ancestor. Tinggal bersama-sama juga untuk defense, untuk mampu bertahan melawan serangan dari luar. Jadi tempat tinggal orang-orang Hakka itu biasanya dindingnya tinggi-tinggi, baru di dalamnya nyaman untuk ditinggali. Nah ini si lubang-lubang hulu yang kayak kemarin kita lihat nih. Ini adalah lubang-lubang untuk gun, untuk senjata ya, untuk senapan. Nah, terus ini ada gate dengan berlapis-lapis protection. Watch towers untuk mendeteksi kondisi musuh. Yang di atas-atas yang tinggi-tinggi, watch tower. Solid exterior walls, dindingnya juga luar biasa solid. Nah, ini pakai tafuti, pakai ti kan? Satu cabang buat. Ya, mungkin ini buat rumah tinggal aja. Ya, satu big keluarga. Iya. Ini 2 pintu ini namanya Taumen. Di sini ada tang, mungkin buat banyak di bersama banyak big keluarga. Yap. Wah, ini macam-macam plak. Wah, ditaruh di depan pintu ya. Hujannya gede banget sampai kedengeran ke dalam museum. Widih, ini beam frame. Frame balok. Mantap kinian. Ini dekorasi-dekorasinya ya, arsitekturnya ya. Quite detail loh. Nah, lihat deh. Tuh ukir-ukirannya detail loh, sampai ada orang-orangannya. Ada cerita-ceritanya tuh. Teng teng tereng. Teng teng tereng. Hakka pakai ini mah. Nggak tahu. Ini apa ceritanya? Hakka's wedding ceremony follows ancient protocol and a right and legal marriage is valued. On the day of marriage, the bride and groom will follow the rule and etiquette. The furnishing should be arranged in a formal and delicate manner, which is a great significance. Nah, ini kamarnya pengantin. Ini buat apa? Cuci tangan? Iya, cuci muka. Oh, cuci muka.
Sebelum tidur atau habis bangun tidur? Bangun dong. Bangun tidur cuci muka di sini gitu ya. Mm-mm. Semuanya kayu perabotannya. Oh, ini budayanya ya kalau married apa aja yang dilakukan. Ini baju-bajunya orang Hakka. Ini makanannya, cuisine. Enak. Semua famous Hakka makanan. Ayo apa aja ini? Boleh pakai umbrella nggak? Boleh, jangan Nah. sampai kena ya. Oke. Ini yenjuji. Apa tuh? Di sini ada Hakka salted baked chicken. Salt baked chicken. Ya, 8. Yang 7 di mana? Dari nomor 1 dong, pork with salted vegetable. Ini yang kamu makan kemarin kan? Ya, mấy chai khâu rau. Itu Ini enak sekali. mấy chai khâu rau. Terus number 2, Nama tuh. babi kecap. Mm-mm. Braised pork in soy sauce, ini babi kecap. Mm-mm. Wow, oh Hakka style ya babi kecap ya. Iya. 3, bakso Ketiga, ikan. bakso ikan famous. Reminds me of Singkawang and Pontianak. Pontianak ya. Terus nomor 4, Nomor 4 di sini. oh bakso kukus, Mm-mm. steam meatball. Mm-mm. Nomor 5, Nomor 5 ini steam fish. oke pasti pakai jahe. Pastilah di sini. Lihat di atas itu putih-putih itu jahe. Terus, Yang 6, Kejia Nyang Tofu. oke. Yong tofu. Oke. Lanho na. 7 itu Yang Nyang ujung. Jiuji. Iya. Pakai wine bikin ayam. Oke. Mm-mm. Pakai wine bikin ayam. Mm-mm. Semua famous. Iya. Mostly aku suka banget. Cuma ini aku belum pernah coba ini. Belum pernah coba. Yang lain semua enak. Aku suka semua. Aku mau coba yang ini yang nomor 2. Si Nomor babi 2. kecap, babi kecap yang di sini. Ini? Ha-ha. Oke. Wah, ternyata ada opera juga di sini ya. Mm-mm. Aku kira Sichuan aja yang punya opera atau Peking aja yang punya opera. Ternyata sampai sini ada operanya. Ada dong. Guangdong ada Lingnan opera. Oh gitu. Mm-mm. Wah, apa ini? Hakka grinding tea. Ada teh ya? Ada dong. Loh, tehnya kok lucu-lucu. Ini ada kacang kedelai, ada jahe, ada daun mint, Dia pakai segala macam kacang ijo. Mm-mm. to grind together to bikin teh. Oh gitu model tehnya. We should try. Masih ada mah. Aku udah nggak dengar. Oh gitu. Are we too late? Nanti coba aja. Kejia Leicha. Mhm. Wih, ini apa? Kayak wayang. Apa nih? Memang pakai wayang, tapi pakai tali tuh move mereka. Gerak-gerakinnya ya. Mm-mm. Pakai tali. Wah, ini mesti skillnya oke banget nih. Berapa orang yang mainin? Nggak mungkin satu kan? Enggak lah, satu orang cuma 2 tangan sama ini tali. Iya, ada yang bisa terbang lah gitu. Hakka Arts. Wah, nyeni juga nih. Banyak alat musiknya. Wah, ini ada barongsai nih. Bukan balongsa, ini cilin. Oh, Cilin. Iya. Jadi kalau di Fosan punya lion dance, Yes. ini bukan lion tapi Cilin ya. Cilin dance ini. Iya, iya, agak beda. Mm. Cilin itu kalau yang di bangunan-bangunan Chinese itu suka ada patung mirip-mirip singa, itu bukan singa, itu Cilin. Hei. Ah. Cuma konsepnya mirip-mirip kali ya. Iya. Kayak akrobatik gitu. Next, Hakka Talents and Celebrities. Tuh, banyak orang-orang terkenal ya, Generous semua. jenderal-jenderal. Ada seleb juga, ada politicians banyak, seleb ada, artis ada. Ini Oasis, Luo Fang Bo, Pedama. Oh, Ini jadi apa? dia ada. King of Pontianak. Mm-mm. Wow. Wah.
The founder of Republic Lanfang. Ah, I see. Iya, oke. Ini kita nggak bahas into too much detail ya. Some people are oversensitive. Ini Ye Ya Lai di KL itu. KL. Pernah di KL itu museum pernah. OK。这么多。很多。Natural instinct of Hakka women. Breast and feet growing in natural way. Jadi di orang-orang Hakka mereka nggak akan wrap the breast, nggak akan pakai bra gitu. Oke. Terus kaki juga di saat lagi ada tren feudal practice untuk kaki itu diikat-ikat sampai jadi kecil, Hakka women nggak ada foot binding. Nggak boleh malah abandon these bad feudal habits and share the burdens of production and make a living like men. Oh, kalau yang cewek-cewek di Hakka itu ikut bantu kerja. Jadi kalau kaki diikat-ikat, jadi nggak bisa kerja. Ini juga menarik, ada family role of Hakka women. Jadi tugas dari wanita-wanita orang Hakka. Kenapa selalu ada patung wanita dengan bayi gitu ya? Karena memang wanita di sini punya peran yang begitu penting. Ketika si suami bekerja keras, cari duit, make a living, mau itu bertani lah, mau pokoknya kerja di luar, si istri ada di rumah. Dan dia punya responsibility of production, cooking, keeping house, and educating children. Ngajar anak-anak juga, kasih pendidikan ke anak-anak. Dan they gradually formed the personalities of perseverance, resilience, toughness, and independence. They devote their youth and life to their husband, children, and later generation without any complaint and hesitation. Ini 4 tugas wanita Hakka. Household, ngurus rumah tangga. Kitchen, ngurus dapur, makan. Farming, termasuk juga bercocok tanam. Needle crafts, bikin baju. Female school, sekolah khusus wanita. Nih, dari zaman kapan nih? Meishan Female Normal School. Dari tahun 1800-an, wanita-wanita Hakka itu udah sekolah. Pendidikan segitu pentingnya. Dari masih zaman dulu banget, udah sekolah para wanitanya. Buku-bukunya. Berat juga ya, harus serba bisa ya wanitanya. Bukan hanya sekolah, harus bisa bercocok tanam juga, harus bisa ngurus rumah juga, ngurus dapur juga, ngajarin anak juga. OMG. Ini ada tradisi yang agak sedih untuk diceritain, ini namanya cock wedding. Jadi ketika anak-anak mudanya merantau ke luar negeri, orang tuanya udah tua, nah anaknya berhasil kirim duit ke kampung, orang tuanya itu bisa nikahin anaknya sama misalnya gadis muda gitu ya. Tapi karena anaknya nggak pulang, jadi dinikahinnya dengan ayam. Cuma untuk nunjukin bahwa gadis ini udah menikah loh gitu. Supaya apa? Supaya gadis muda ini bisa take care orang tuanya si pria itu, meskipun pria itu adanya di luar negeri. Jadi bisa jadi si istrinya ini seumur hidup tuh nggak pernah ketemu sama suaminya. Dia cuma ngurusin orang tuanya aja sampai dia sendiri juga meninggal. Hakka Ancestral Hall. Ini buat menghormati leluhur ya. Iya. Ada apa di sini? Ada babi, ada ayam, ada ikan. Woi, lengkap. Ada peanuts, chestnuts, hongjiao. Itu grape. Yang tengah itu apa? Nggak bisa Lengkeng. Bukan lengkeng. Bukan. Bukan. Tapi yang penting ada wine di depan. Iya. Suka minum. Tradisi Konghucu itu sangat kuat berakar di orang-orang Hakka. Ini ya, dari ilustrasi ini kita ngelihat betapa pentingnya edukasi buat orang-orang Hakka. Anak-anaknya sekolah.
Hakka Spirit. Nah, apa aja nih spiritnya orang-orang Hakka? Industrious and enterprising, united and fearless, equality oriented and freedom seeking, educated and self-defending, self-reliant and faithful, dutiful and root seeking. Sudah musim gugur, Daun kuning turun. daun-daun berguguran. Sebelum live di Meisien, kita makan malam dulu. Ini makan malam kita. Kata Alvin ini adalah menu khas di sini. Apa namanya? 炒大肠，酸菜炒大肠。 Sayur asin pakai usus ya, usus pork. Bagaimana rasanya? Menurutku oke sih. Oke. Terus ada sayur cah. Ini sayur kol ya. Iya. Ini harganya 15 kuai ya ini. Iya. Sekitar 33.000. Kalau ini 35. 35 kuai, sekitar 85.000 lah. Worth it? Masih oke sih harusnya. Oke, biasa aja sih ya. Biasa-biasa. Tapi kalau makan siang kita tadi memuaskan. Makan itu siang kita luar hebat, biasa, bagus. luar biasa enak. Spesial, rasanya enak banget juga. Memuaskan yang tadi siang. Harganya juga. Harganya murah. Iya. 25 kuai kan kita makan Iya. dan minum. Kalau menurut aku B aja sih. Oke. Kalau sayur aku lebih prefer tumis-tumis yang di Sichuan. Kupas Celuk Bali dulu. Iya. Jauh-jauh ke Cungko. Belinya jeruk Bali juga. Ini dari Bali maksud kamu? Loh. Bukan namanya jeruk Bali. Oh, oke. Di sini namanya Youzi. Youzi. Iya. Bukan Pali Taozi. 不是巴厘岛的。巴厘岛 nggak ada ini kan. Enak aja banyak. Ingat Ada. gak waktu kita ke Bali? Sampai ke Lombok juga masih ada Oke. pohonnya. Bisa nggak? Bisa dong. Ini- Apa yang Lucy nggak bisa? Kulitnya agak tebal ya. Iya. Mobil udah wangi deh pasti. Gimana nih? Jadi kelihatannya besar dari luar. Ternyata begitu kita buka, Dikit doang ya. iya, nggak terlalu besar. Oh, bener-bener merah. Kecil deh. Widih, Berhasil. wangi. Warna cantik. Wah, Keling ada air juga. ada dong. Ada air. Enak dong kalau gitu. Setelah dapat segini, aku udah bosen. Koko Alvin yang lanjut. Koko Alvin lebih sabar. Oke, 2 lunchbox isi jeruk Bali udah siap. Demikian hari pertama kita di Meizhou. Jadi kita udah explore Museum Hakka. Kita cobain juga kulinernya. Ada Yan Mian yang recommended banget. Udah beli juga jeruk Bali. Tapi di sini namanya Youzi, bukan jeruk Bali. Dan malamnya pun kami tayang secara live di YouTube Bobo di Mobil. Besok hari kedua kami di Meizhou, kami punya tayangan spesial. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Sampai jumpa besok, bye-bye!